Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini InsyaAllah kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Perang Uhud, di mana pada pembahasan terakhir kita telah jelaskan tentang satu kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, ditugaskan oleh Nabi SAW untuk tetap berada di satu bukit yang dulu namanya disebut dengan Jabal Ainain atau Bukit Ainain. Kemudian karena dalam sejarah Perang Uhud terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah, 50 pemanah yang ditunjuk Nabi SAW untuk berada di bukit ini menjaga barisan belakang atau punggung-punggung kaum muslimin dari serangan-serangan yang akan terjadi dari belakang yang akan dilakukan oleh pasukan-pasukan berkuda Quraisy. Kemudian mereka mengingkari atau mereka menyalahi aturan yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, maka akhirnya bukit ini disebut dengan Jabal Ar-Rumad, yaitu Bukit Rumad, bukit pemanah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, pada putaran pertama dari perang yang kemarin telah kita jelaskan bahwa kaum muslimin hakikatnya sudah hampir meraih kemenangan. Bahkan kemarin telah kita ceritakan pasukan-pasukan Quraisy sudah berlarian. Istri-istri mereka yang tadinya diajak untuk dibawa di perang Uhud untuk memberi semangat, motivasi dalam berperang di medan perang, akhirnya semuanya berlarian. Dan panji perang yang tadinya sudah diikrarkan oleh Bani Abdiddar untuk tetap dipegang apapun yang terjadi, karena sudah 14 orang, siapapun yang memegang panji itu kemudian mati, maka mereka berkeyakinan bahwa panji perang itu hanya membawa kesialan, sehingga panji perang itu terjatuh dan tidak ada seorang pun yang berani mengibarkannya kembali. Jadi mereka sudah mulai berlarian, sehingga sudah hampir terlihatlah kemenangan yang akan kembali berulang sebagaimana kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di perang Badar. Tapi qadarullah, pasukan pemanah, 50 pemanah yang ditugaskan oleh Nabi SAW berada di atas Gunung Ainain atau Jabal Rumad, mereka menyelisih perintah Rasulullah. Padahal Nabi SAW sudah ingatkan dari awal, apapun yang terjadi pada kami di bawah, maka kalian jangan tinggalkan tempat kalian. Apapun yang terjadi, baik kami menang maupun kami kalah, baik kalian melihat kami disambar oleh burung-burung sekalipun, kalau seandainya perintah dariku tidak datang untuk memerintahkan kalian turun, maka kalian jangan turun. Karena Nabi SAW tahu benar, Nabi paham benar bahwa
kemenangan yang akan didapat oleh kaum muslimin tidak akan lepas dari tugas mereka yang menjaga barisan belakang, yang menjaga punggung kaum muslimin dari serangan yang datang dari belakang. Maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk tetap berada. Akan tapi tatkala pasukan atau 50 pasukan pemanah yang diketuai, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, melihat bahwasanya kaum muslimin sudah mulai memungut harta rampasan di bawah, masuklah dunia ke hati mereka. Ya, masuk dunia ke hati mereka, sehingga sebagian sahabat kala itu mengatakan, kami tidak tahu sebelumnya bahwa ada di antara kami orang-orang yang menginginkan dunia kecuali setelah terjadi perang Uhud. Jadi para sahabat kala itu menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali mengharap akhirat, kecuali setelah kejadian perang Uhud, di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan, minkum mayyuridud dunya, ada di antara kalian yang menginginkan dunia. Sehingga tatkala mereka turun, Abdullah bin Jubair kala itu mengatakan, bertahanlah, ingat pesan Rasulullah. Maka mayoritas dari 50 itu mengatakan, pesan Rasulullah SAW itu disampaikan kalau kita belum menang. Sekarang kita sudah menang. Sekarang kita sudah menang. Coba lihat, pasukan yang ada di bawah teman-teman kita sudah mulai memungut harta rampasan perang. Abdullah bin Jubair mengatakan, jangan, ingat pesan Rasulullah, jangan turun. Akan tapi 40 dari mereka tidak mengikuti arahan dari komandan mereka, mereka pun turun dari gunung itu. Inilah yang kemarin kita jelaskan, tatkala pasukan Khalid bin Walid melihat bahwasanya gunung Ainain, Jabal Rumat sudah kosong dari penjaga kecuali hanya 10 orang, maka dia bersama dengan pasukan berkuda kafir Quraisy yang memang dari awal berusaha untuk merobos menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin dari belakang dan tidak berhasil karena terus dihujani oleh anak panah. Tatkala sudah datang kesempatan seperti itu, mereka langsung bergerak dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Setelah mereka selesaikan 10 orang yang masih tersisa di atas gunung tersebut, sehingga semuanya mereka syahid, termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu an. Maka ikhwati kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah, mereka pun menyerang dari belakang. Kemarin kita jelaskan, mereka berteriak dengan teriakan yang keras, sehingga pasukan kafir Quraisy yang sudah mulai lari di garis depan, sudah mulai lari, mereka teriaki dengan teriakan yang didengar oleh mereka, dan tatkala mereka menoleh ke belakang, kiranya babak kedua perang dimulai. Maka apa yang terjadi ikhwan kaum muslimin? Pasukan kafir Quraisy yang tadinya akan lari, mereka kembali. Khalid menyerang dari belakang. Panji perang yang tadinya sudah terjatuh kembali dikibarkan, sehingga kaum muslimin ditekan dari dua arah, dari arah depan dan juga dari arah belakang. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah, sehingga barisan-barisan kaum muslimin, barisan saf-saf kaum muslimin yang sudah diatur oleh Rasulullah dari awal peperangan itu berantakan, kacau balau. Sehingga kemarin telah kita jelaskan bahwa beberapa orang di antara kaum muslimin akhirnya terbunuh di tangan kaum muslimin sendiri, karena barisan sudah kacau, tidak diketahui lagi mana kawan mana lawan. Karena apa? Kebanyakan dari kaum muslimin kala itu mereka memakai baju besi double 2, sehingga tidak terlihat kecuali matanya, dan ini sulit membedakan. Sampai-sampai Nabi SAW, nanti kita ceritakan, dinyatakan meninggal, dinyatakan terbunuh, itu banyak yang mempercayainya. Kenapa? Banyak yang hampir-hampir putus asa, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sedangkan Nabi memakai baju besi double 2. Hanya beberapa orang sahabat yang melihat mata Rasulullah dengan benar, ya, diperhatikan benar mata Rasulullah SAW yang terlihat di balik daripada baju besi beliau yang double 2 tersebut, barulah dia pastikan bahwasanya inilah Rasulullah SAW. Sehingga kemarin kita jelaskan, ayah daripada Hudzaifah bin Yaman akhirnya meninggal di tangan kaum muslimin. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala Hudzaifah bin Yaman melihat bapaknya Yaman diserang oleh kaum muslimin, dia mengatakan, itu ayahku bukan musuh, itu ayahku bukan musuh. Akan tapi akhirnya dia terbunuh di tangan kaum muslimin, sehingga beliau mengatakan, semoga Allah merahmati kalian semua. Kemudian Nabi SAW kala itu mengatakan, Hudzaifah, saya akan bayar diat tebusan untuk ayahmu. Hudzaifah mengatakan, tidak ya Rasulullah, harta diat untuk ayahku aku sedekahkan untuk kaum muslimin. Ini ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Sehingga keadaan luar biasa kala itu, ya, barisan kaum muslimin berantakan, sehingga tidak lagi bisa dibedakan mana kawan dan mana lawan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, sehingga syahidlah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian kita lanjutkan, di antara yang syahid adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Mus'ab bin Umair ini sukunya sama seperti
suku orang-orang kafir Quraisy yang memegang panji perang. Jadi Bani Abdiddar itu memang suku kabilah yang tugasnya di semua peperangan hanya memegang panji perang. Maka Nabi SAW kala itu di perang Uhud memberikan panji perang kaum muslimin juga di suku yang sama dengan suku yang memegang panji perang orang Quraisy, yaitu seorang sahabat muda yang masuk Islam masih dalam keadaan muda belia, dan diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah sebagai duta pertama dalam sejarah Islam, yaitu seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya, ibunya sangat kaya, bahkan siapa yang tidak kenal dengan kemewahan hidupnya, bagusnya pakaian dan peralatan yang dia pakai tatkala dia di Mekah, kan tapi setelah dia masuk Islam, ibunya mengharamkan semua harta bagi dirinya sehingga dia menjadi anak yang sangat miskin kala itu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jadi beliau yang memegang panji perang. Dikatakan dalam sejarah tatkala perang sudah berantakan seperti itu, kacau barisan kaum muslimin, maka di tengah ia sedang berperang memegang panji yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk terus dikibarkan di medan perang, ia bertemu dengan Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah adalah penunggang kuda, sedangkan Mus'ab kala itu berjalan kaki. Fadaraba yadahu al-yumna faqata'aha. Dia pegang panji perang Rasulullah SAW dengan tangan kanannya. Kiranya Ibnu Qami'ah menghantamkan pedangnya di tangan kanan Mus'ab bin Umair sehingga akhirnya tangan kanannya putus. Sehingga panji tadi sebelum jatuh dia pegang dengan tangan kirinya. Dia tidak ingin panji perang yang ditugaskan oleh Rasulullah bagi dia untuk mengibarkannya terjatuh, maka dia berusaha memegangnya dengan tangan kirinya. Maka tatkala dipegang dengan tangan kirinya, Ibnu Qami'ah kembali menghantamkan pedangnya di tangan kiri Mus'ab bin Umair sehingga akhirnya tangan kirinya juga putus. Ini ikhwani kaum muslimin, perjuangan sangat luar biasa. Sehingga disebutkan dalam sejarah, fadammal liwa'a bi'adudaihi ila sadri. Maka dia berusaha untuk memeluk itu panji supaya tidak jatuh, ya, dengan sisa tangannya. Dia peluk supaya tidak jatuh. Sehingga akhirnya setiap kali dibabatkan pedang dan putus tangannya, dia membaca firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai utusan Allah yang telah didahului sebelumnya oleh utusan-utusan Allah yang lain. Dipotong tangan kanannya, dibabat tangan kanannya putus, dia membaca ayat itu kembali. Kemudian tatkala ia megangnya dengan sisa tangannya, dipeluknya itu panji supaya tidak terjatuh, Ibnu Qami'ah akhirnya menancapkan atau menusuknya dengan menggunakan anak panah yang ada pada dirinya, sehingga akhirnya beliau radhiyallahu taala anhu syahid, dan panji perang pun jatuh. Tatkala jatuh maka Nabi SAW langsung perintahkan Ali bin Abi Thalib. Tatkala dilihat panji perang jatuh, maka Nabi SAW perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil secepatnya panji perang itu. Maka Ali akhirnya mengambilnya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ikhwani kaum muslimin, Ibnu Qami'ah tatkala sudah membunuh Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab bin Umair ini juga memakai baju perang seperti Rasulullah. Dan Mus'ab bin Umair ini kalau dia memakai baju perang mirip sekali dengan siapa? Rasulullah. Mirip sekali dengan Rasulullah. Sehingga Ibnu Qami'ah tatkala berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, dia langsung berteriak. Setelah dia berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, dia langsung berteriak. Dia mengatakan, "Aku telah membunuh Muhammad," atau "Muhammad telah terbunuh." Coba bayangkan ikhwani, keadaan yang sangat sulit, pasukan diserang dari dua arah, barisan sudah berantakan. Kiranya terdengar suara pengumuman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Maka ikhwani, dengan pengumuman seperti ini, suara seperti disampaikan kaum muslimin, maka semangat perang kaum muslimin yang tadinya sudah luar biasa, hampir hilang karena dikatakan Rasulullah sudah meninggal, akhirnya benar-benar banyak di antara mereka yang lari. Sehingga kaum muslimin kala itu terbagi pada 3 kelompok. Ada di antara mereka yang lari langsung dari medan perang, sampai ada di antara mereka yang tidak sadar kecuali sudah masuk Madinah, karena jarak antara Uhud dengan Madinah itu tidak jauh. Mereka berlarian, ada berlari ke atas bukit, ada yang lari kembali ke kota Madinah. Termasuk di antara mereka adalah seorang sahabat yang terkenal yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ini kita sampaikan untuk menjawab syubhat sebagian orang yang pernah disampaikan oleh orang-orang dahulu tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala lari dari medan
lari dari medan perang. Jadi termasuk yang lari dari medan perang adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, suatu hari datang kepada Abdullah bin Umar, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, datang kepada Abdullah bin Umar. Kala itu Abdullah bin Umar sedang berada di Ka'bah, duduk dan dikerumuni oleh banyak orang. Maka datang seorang dari penduduk Irak, Kufah. Dia datang kemudian bertanya kepada orang-orang, siapa yang seorang tua yang dikerumuni oleh orang di sisi masjid itu? Maka orang mengatakan beliau adalah Abdullah bin Umar. Maka orang ini datang. Dia datang kemudian dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, saya akan bertanya kepadamu beberapa pertanyaan demi kehormatan Ka'bah ini di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jawablah semua pertanyaanku ini. Jadi dia bertanya, dia mengatakan semua pertanyaan akan aku ajukan, jawablah, jangan tidak ada yang kau jawab, semua harus dijawab. Maka dia berkata, bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu taala, apakah Utsman bin Affan radhiyallahu taala tidak ikut perang Badar? Ini pertanyaan pertama. Apakah Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala menjawab dengan apa adanya. Dia mengatakan, ya, Utsman bin Affan memang tidak ikut di perang Badar. Iya, dia tidak ikut perang Badar. Kemudian dia bertanya, apakah Utsman radhiyallahu taala lari dari medan perang Uhud? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya, dia lari dari medan perang Uhud. Pertanyaan ketiga, apakah Utsman bin Affan tidak ikut perjanjian Ar-Ridwan, Bai'atur Ridwan? Di mana tiga kejadian ini, perang Badar, perang Uhud, dan juga Bai'atur Ridwan adalah kejadian yang sangat luar biasa. Dan pada tiga kejadian ini, apakah Utsman tidak ikut? Maka pertanyaan yang ketiga, tatkala diajukan, maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya, Utsman juga tidak ikut di Bai'atur Ridwan. Maka setelah jawaban jujur yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, lelaki ini mengatakan, Allahu Akbar. Dia sepertinya berbahagia. Dia sepertinya senang karena mendapatkan sesuatu yang selama ini dia cari. Karena banyak di antara mereka kala itu, sebagaimana banyak di zaman kita yang merendahkan siapa? Utsman bin Affan. Sampai kita dapati, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dapati banyak di antara kita kaum muslimin, bahkan sampai orang-orang yang kita anggap sebagai orang pintar di kalangan kita, sebagai tokoh di kalangan kita, yang merendahkan kedudukan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Padahal Nabi SAW mengatakan tentang Utsman, Utsmanu fil jannah, Utsman itu tempatnya di mana? Di surga. Sedangkan dia tidak ada jaminan, tapi dia merendahkan siapa? Utsman bin Affan. Maka orang ini tatkala mendengar jawaban Abdullah bin Umar yang jujur mengatakan Utsman tidak ikut perang Badar, Utsman lari dari Uhud, dari medan perang Uhud, Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Dia senang karena dia telah mendapatkan sesuatu yang selama ini dia cari. Maka Abdullah bin Umar kala itu mengatakan, mahlan, tenang dulu wahai saudaraku, saya akan ceritakan padamu. Maksud Abdullah bin Umar, jangan kau berbahagia dulu, karena penjelasan saya belum selesai. Saya akan jelaskan alasan-alasan kenapa Utsman tidak ikut perang Badar, Utsman lari dari medan Uhud, kemudian Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan. Adapun dia tidak ikut perang Badar bukan karena hal-hal yang lain. Nabi sendiri yang memerintahkan ia untuk tidak ikut. Karena kala itu istri beliau Ruqayyah bintu Rasulillah sedang sakit. Maka tatkala beliau akan ikut, Nabi SAW larang. Nabi katakan, tetaplah engkau di sini dan engkau rawat istrimu, dan engkau akan mendapatkan, sekalipun kau tidak ikut perang Badar, engkau akan mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar, bahkan engkau juga akan mendapatkan harta rampasan orang-orang yang ikut di perang Badar. Ini alasannya kenapa beliau tidak ikut perang Badar. Maka jangan engkau berbahagia dulu. Ini ada alasannya, ini ada sebabnya. Adapun kenapa beliau lari, adapun larinya beliau dari perang Uhud, maka aku bersaksi atas nama Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa kesalahan orang-orang yang lari dari medan perang Uhud. Memang lari dari medan perang Uhud adalah kesalahan, tapi Allah Tabaraka wa taala menyatakan bahwa Allah Tabaraka wa taala telah mengampuni kesalahan mereka. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa taala katakan dalam surat Ali Imran ayat 155, Allah mengatakan walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Jadi jangan engkau kemudian mencela Utsman, karena Allah sendiri sudah apa? Memaafkannya. Kemudian kenapa beliau tidak ikut Bai'atur Ridwan, yaitu satu perjanjian, satu baiat yang dilakukan oleh Nabi, yang Allah mengatakan semua orang yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, semua mereka dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa taala.
Anda tahu kenapa Utsman tidak ikut Baiatur Ridwan? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, jika seandainya ada orang yang lebih mulia, lebih dihormati, lebih disegani di lembah Makkah selain Utsman, maka pasti Rasulullah akan mengirim orang tadi selain Utsman. Karena kala itu Nabi SAW butuh seorang utusan yang ingin yang ditugaskan Nabi untuk menjumpai orang-orang kafir Quraisy, menyampaikan tentang tujuan Rasulullah SAW datang ke kota Mekah. Nabi ingin umroh, bukan ingin berperang. Tapi orang-orang Quraisy mengatakan, apapun yang terjadi kami akan halangi Muhammad dan para sahabatnya, sekalipun harus terjadi perang. Padahal Nabi sudah pakai pakaian ihram, Nabi sudah membawa binatang-binatang dari kota Madinah untuk disembelih di Mekah. Maka Nabi ingin menyampaikan pesan kepada orang Quraisy, kedatangan beliau ini bukan untuk perang. Kami sudah pakai pakaian ihram, kami sudah bawa binatang-binatang untuk kami sembelih di Mekah. Kami tidak membawa senjata kecuali senjata musafir, yaitu sebilah pedang yang hanya disarungkan. Panah, tombak dan yang lain tidak ada yang kami bawa. Maka Nabi butuh seseorang menyampaikan pesan ini kepada orang Quraisy. Kala itu Nabi SAW memerintahkan Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, berangkat engkau ke Mekah, sampaikan kepada penduduk Mekah apa tujuan kita. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Ya Rasulullah, jika seandainya aku yang dikirim di sana, ini kata Umar, jika seandainya aku yang masuk ke sana, belum lagi aku sampaikan apa pesan yang harus aku sampaikan kepada mereka dari engkau ya Rasulullah, saya mungkin sudah terbunuh. Karena tidak ada pun satu kabilah di Mekah yang marah kalau aku disakiti. Karena semuanya benci dengan siapa? Umar bin Khattab. Sampai keluarga-keluarga dekatnya juga benci dengan Umar bin Khattab. Karena dia sudah masuk Islam. Jadi kalau saya disakiti, saya dibunuh, tidak akan menyampaikan pesanmu ya Rasulullah, maka tidak ada seorang pun yang marah. Kirimlah kepada mereka seorang yang kalau ada seorang yang berani menyakitinya, maka kabilahnya akan membelanya. Siapa itu kata Rasulullah? Kirimlah Utsman bin Affan. Kirimlah siapa? Utsman bin Affan. Subhanallah, benar. Akhirnya Nabi katakan, Utsman berangkat engkau, sampaikan ke mereka tujuan kita. Maka Utsman datang. Tatkala dia mau masuki lembah Mekah, dia dilihat oleh sang paman. Dilihat oleh sang paman. Maka langsung didekati oleh pamannya. Dia mengatakan, Utsman, tidak kemana engkau? Dia mengatakan, saya akan menyampaikan pesan Rasulullah. Maka sang paman mengatakan, engkau di bawah jaminanku. Tidak diminta. Langsung pamannya mengatakan, keselamatanmu aku jamin. Kemudian sang paman mengumumkan kepada orang Quraisy bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti Utsman bin Affan. Tatkala Utsman masuk ke Mekah, mereka mengatakan, silahkan tawaf kalau anda mau tawaf. Maka Utsman mengatakan tidak, karena Rasulullah SAW belum tawaf. Sehingga terjadi dialog yang tadinya dijanjikan hanya 1 hari, kiranya Utsman ditahan oleh mereka karena orang kafir Quraisy masih ingin bermusyawarah dengan maksud tujuan Rasulullah. Sehingga tatkala Nabi SAW menunggu Utsman dan Utsman tidak juga muncul, tidak juga kembali, muncul kabar, isu bahwa Utsman terbunuh. Maka di sanalah Nabi SAW mengajak kaum muslimin semua untuk berbaiat, berperang sampai titik darah penghabisan. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Umar, tatkala semuanya sudah berbaiat, maka Nabi SAW meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Apa kata Rasulullah? Ini adalah tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi ini sebab kenapa Utsman tidak ikut Baiatur Ridwan. Jadi ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sebenarnya 3 hal yang dituduhkan pada Utsman itu kekurangan, hakikatnya adalah kemuliaan. Jadi kalau mereka menuduh Utsman tidak ikut perang Badar dan ini adalah celaan bagi Utsman bin Affan, kita katakan ini sebenarnya kemuliaan. Karena Nabi SAW mengatakan kepadanya, tetap rawat istrimu, pahala orang yang ikut perang Badar untukmu, dan juga sekalipun kau tidak ikut, engkau tetap dapat pahala perang Badar, dan engkau tetap dapat bagian harta rampasan di perang Badar. Tatkala Utsman lari dari medan perang Uhud, Allah mengatakan Allah telah mengampuni kesalahannya. Ini kemuliaan ikhwani. Allah langsung menyatakan kesalahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala diampuni. Kemudian terkait dengan Baiatur Ridwan, ini juga kemuliaan Utsman. Karena Baiatur Ridwan itu terjadi karena kasus isu yang katanya Utsman radhiyallahu taala terbunuh, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan setelah semua berbaiat, beliau SAW meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, beliau mengatakan hadhihi li Utsman. Ini baiatnya Utsman. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Maka jangan coba-coba di kalangan kita merendahkan salah satu di antara sahabat Rasulullah, apalagi sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau adalah sahabat termulia ketiga setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini ikhwani kaum muslimin
wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ini kelompok yang pertama, lari dari medan perang karena memang keadaan sangat berat. Khususnya setelah terdengar bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh, mereka dalam keadaan bingung. Di samping luka-luka berat yang mereka alami, ya, luka-luka berat yang mereka alami, mereka bingung. Hatta ada di antara mereka yang berhenti dari perang. Mereka minggir, berhenti dari perang. Mereka tidak lari, tapi mereka bingung apa yang hendak dilakukan karena Nabi SAW sudah meninggal. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ada di antara mereka yang bingung apa yang harus mereka lakukan karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Tapi kelompok yang kedua ini, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, banyak yang bertekad untuk mati, ya, bertekad untuk mati, berjuang sampai mati sebagaimana wafatnya Rasulullah atau syahidnya Rasulullah menurut kabar yang didengar oleh mereka. Termasuk di antaranya seorang sahabat bernama Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, Anas bin Nadhr ini termasuk sahabat yang tidak ikut perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar karena memang perang Badar adalah perang yang hakikatnya awal niat tujuan pertama itu bukan perang, hanya menghadang kafilah dagang kafir Quraisy yang baru pulang dari Syam. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kiranya terjadi perang pertama sehingga tatkala Nabi menang dan kembali ke kota Madinah, Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak menyangka ini terjadi perang. Saya hanya menyangka ini hanya menghadang kafilah dagang. Kiranya yang terjadi adalah medan pertempuran. Pertama kali dalam sejarah kita melawan orang-orang yang mengusirmu dari negerimu ya Rasulullah." Jadi dia sangat bersedih kenapa tidak ikut, menyesal kenapa tidak ikut. Sampai dia berjanji di hadapan Rasulullah atas nama Allah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jika seandainya nanti ada kesempatan kedua, ada terjadi perang kedua antara kita dengan orang kafir Quraisy, orang-orang yang mengusirmu dari kota Mekah, menyakiti sahabat-sahabat kita dari kota Mekah, maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan di kesempatan kedua nanti." Jadi dia bersumpah atas nama Allah, berjanji nanti kalau ada kesempatan kedua saya akan melakukan hal-hal yang Allah sendiri akan tahu apa yang akan saya lakukan. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala terdengar kabar bahwasanya kaum muslimin terdengar kabar bahwasanya Nabi SAW meninggal, yang diembuskan, yang disampaikan oleh Ibnu Qami'ah karena ia berhasil membunuh Mus'ab bin Az-Zubair radhiyallahu taala, maka beliau mendapati beberapa orang sahabat-sahabatnya meletakkan senjata, bingung apa yang harus mereka lakukan. Maka beliau lewat, ya, faqala ma yujlisukum. Di samping karena memang luka sudah banyak, ya, sudah lelah, terdengar kabar Nabi SAW meninggal, akhirnya mereka letakkan senjata mereka duduk, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka Anas bin Nadhr melihat mereka, Anas bin Nadhr bertanya, ma yujlisukum, apa yang mengharuskan kalian istirahat? Kenapa kalian berhenti dari bertempur? Qalu qutila Rasulullah famada tasnauna bil hayati ba'da. Qalu qutila Rasulullah. Anas bin Nadhr, Nabi kita sudah terbunuh, sudah selesailah kita, habis sudah perang ini, Nabi sudah terbunuh. Maka Anas mengatakan famada tasnauna bil hayati ba'da. Lalu kalau Nabi terbunuh, apa yang akan kalian lakukan setelah Nabi kalian terbunuh? Apa enaknya, apa bahagianya hidup setelah Nabi SAW meninggal? Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Berdirilah kalian semua, matilah kalian sebagaimana matinya Rasulullah. Jadi kalau saat Nabi benar-benar sudah terbunuh, ayo kita juga berperang sampai kita terbunuh sebagaimana terbunuhnya Rasulullah. Summa qala, kemudian dia berkata kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku mohon uzur kepadamu atas apa-apa yang dilakukan oleh teman-temanku karena memang keadaannya berat. Jadi kalaupun seandainya mereka berhenti, mereka tidak lagi berperang, aku minta uzur kepadamu ya Allah, karena memang keadaannya memaksa mereka untuk seperti itu. Luka-luka yang parah yang mereka hadapi, tekanan dari belakang dan dari depan yang mereka hadapi, kemudian kabar Rasulullah SAW meninggal, itu terjadi tatkala mereka alami. Wajar kalau seandainya mereka ya Allah melakukan sebagaimana yang aku lihat, dan aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau menghunuskan senjatanya dan maju sehingga ditemui oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kala itu Sa'ad bin Mu'adz munhaziman, Sa'ad bin Mu'adz lagi mundur. Dia mengatakan, aina ya Aba Amr,
Kemana engkau wahai Anas? Mau kemana? Semua orang mundur dari medan perang, dari jantung peperangan semua orang mundur. Kemana engkau akan pergi? Dia mengatakan, Al jannah wa rabbin nadhr inni ajidu rihaha duna Uhud. Saat aku akan menuju surga dan aku cium bau surga itu di lereng gunung Uhud, di tempat peperangan yang sangat dahsyat. Ini ikhwani kaum muslimin, sampai beliau berperang dan akhirnya beliau syahid dan didapati di tubuhnya berapa? Bid'un wa thamanun, 80 sekian luka. Di antara luka adalah sabetan pedang, ta'natin birahm, tusukan daripada anak panah, ramyatin bisaham, atau mungkin anak panah yang menancap di tubuhnya, dan dia juga dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga tatkala dilihat ini jasad siapa, tidak ada yang tahu kecuali saudari perempuannya yang mengenalnya hanya dari jari jemari Anas bin Nadhr radhiyallahu taala. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang di antaranya tentang Anas bin Nadhr, Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang-orang yang beriman yang sadaqu ma ahadullah alaih, mereka menepati janji yang pernah mereka ikrarkan di hadapan Allah. Anas berjanji nanti kalau terjadi perang kedua antara kita dan orang-orang kafir Quraisy, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Dia berjanji, dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan, dan itu dia lakukan. Maka Allah mengatakan ada di antara orang-orang yang beriman yang memenuhi janjinya tatkala mereka berjanji di hadapan Allah. Ada di antara mereka yang gugur, ada di antara mereka yang masih menanti. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah janji yang pernah mereka ikrarkan di hadapan Allah tabaraka taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tetap bersama dengan Rasulullah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tetap bertahan bersama dengan Rasulullah, yang pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan di awal penyerangan Khalid dari belakang tidak ada yang bersama dengan Rasulullah kecuali 9 orang. 7 orang dari Ansar, 2 orang dari Muhajirin. Dari Muhajirin yang 2 orang tersebut adalah Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 2 orang yang berada di sisi Rasulullah dari kalangan Muhajirin. Adapun 7 dari orang Ansar, ini ikhwani kaum muslimin semuanya syahid. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, satu persatu orang-orang Ansar maju menghadang pasukan berkuda Khalid bin Walid agar menjauh dari Rasulullah. Satu persatu mereka gugur sampai yang terakhir gugur dan dipangku oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku adalah saksi bagi mereka semua di akhirat kelak. Tinggal 2 orang. Siapa dia? Talha bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dikatakan dalam sejarah, tatkala 7 orang Ansar sudah meninggal, sudah syahid, maka Talha maju. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang ahli manah. Jadi dia terus memanah. Sedangkan Talha maju. Dikatakan dalam sejarah bahwasanya Talha radhiyallahu taala berperang. Bahkan perang yang beliau lakukan demi untuk menghadang gerak laju pasukan kafir Quraisy mendekati Rasulullah SAW, itu mengalahkan 7 pasukan Ansar yang sudah syahid terlebih dahulu. Ini luar biasa perangnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala. Ikhwani kaum muslim, tatkala dia berperang terus mempertahankan Rasulullah SAW, maka jari beliau putus. Ya, jari beliau putus. Sehingga beliau mengatakan up, katanya. Tatkala putus kena, dia mengatakan up. Maka apa kata Rasulullah SAW? Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikah wan nasu yanzurun. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seandainya engkau tatkala putus jarimu mengatakan bismillah, engkau mengatakan bismillah, menyebut nama Allah tabaraka taala, maka Allah akan mengangkatmu ke atas langit sedangkan engkau masih dalam keadaan hidup. Ini kata Rasulullah kepada Talha bin Ubaidillah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, la ra'aitu yubna laka biha baitun fil jannah wa anta hayyun fid dunya. Pasti Allah tabaraka, kalau engkau menyebutkan bismillah tadi tatkala jarimu putus karena serangan musuh, maka akan dibangunkan untukmu satu istana di surga sedangkan engkau masih hidup di atas muka bumi. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Ini Talha bin Ubaidillah. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taalaan.
Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala pasukan tadi mulai mendekat kepada Rasulullah SAW, khususnya seorang yang bernama Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab. Dia perhatikan ada, tatkala dia mulai ke belakang, dia perhatikan seorang yang memakai baju besi double dua, dan dia perhatikan dengan sesama wajah matanya. Dia perhatikan ini mata Rasulullah. Maka dia langsung berteriak, dia mengatakan, wahai kaum muslimin, Rasulullah masih hidup. Ini Rasulullah masih hidup. Karena begitu sangat senangnya dia, Nabi SAW masih hidup, dia berteriak tanpa dia sadari. Karena ucapan dia, teriakan dia yang mengatakan Rasulullah masih hidup, ini membahayakan Rasulullah. Karena orang-orang kafir tahu di mana posisi Rasulullah. Karena sahabat rata-rata pakai baju besi, tidak tahu mana Rasulullah SAW. Sampai tatkala Mus'ab bin Zubair terbunuh saja, mereka tidak tahu, disangka itu siapa? Rasulullah. Tapi tatkala Ubay bin Ka'ab berteriak mengatakan ini Rasulullah masih hidup, maka Nabi langsung mengatakan, diam, jangan engkau berteriak, karena posisiku akan diketahui oleh musuh. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala, tatkala dalam keadaan seperti itu, orang kafir Quraisy mengetahui posisi Rasulullah, maka mereka menyerangnya habis-habisan. Tapi alhamdulillah sudah mulai berdatangan sahabat-sahabat yang kemarin kita katakan bahwa Nabi SAW sempat terluka, punggung beliau dihantam dengan pedang oleh Ibnu Qami'ah, dihantam dengan pedang, tapi tidak tembus ya, akan tapi beliau rasakan sakitnya ini berbulan-bulan. Kepala beliau dihantam dengan pedang, tidak tembus, sehingga helm baju besi beliau itu pecah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukannya adalah Ibnu Qami'ah. Ya, kemudian Utbah bin Abi Waqqas, ini adiknya atau saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas, melempar Nabi SAW dengan batu. Dan batu itu mengenai tepat di posisi pipi atas Rasulullah. Ya, pipi atas Rasulullah mengenai, kemudian rantai atau baju besi tadi menancap di mana? Di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibir Nabi SAW pecah, darah mengalir dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi usap darah tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana suatu kaum akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan kalau mereka melukai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ibnu Qami'ah menghantam Nabi SAW dengan pedangnya, dia mengatakan, hudha wa ana Ibnu Qami'ah. Rasakan ini ya Muhammad. Apakah engkau tidak tahu saya adalah Ibnu Qami'ah? Maka Nabi SAW mengatakan, akmakallah, semoga Allah menghinakan dirimu. Itu doa Nabi. Apa yang terjadi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah? Allah kabulkan doa Rasulullah. Setelah dia pulang dari perang Uhud, kemudian dia berada di salah satu di antara bukit di kota Mekah. Ada kambing jantan besar yang mendatanginya dan menanduki dia. Ya, ditanduk oleh kambing tadi, terjungkal, jatuh ya dari tebing, kemudian dikejar terus ditanduki sampai dia meninggal. Berkat daripada doa Rasulullah. Tatkala dia mengatakan, hudha, rasakan ini ya Muhammad, dihantamkan pedangnya, apakah engkau tidak tahu kalau aku Ibnu Qami'ah, seorang pemberani? Maka Nabi SAW mengatakan, akmakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Dan akhirnya dia terbunuh, bukan oleh pendekar di medan perang, tapi seekor kambing yang membunuhnya. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Utbah bin Abi Waqqas, tatkala dia melempar wajah Rasulullah sehingga terluka, maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jangan biarkan dia hidup dalam 1 tahun ini kecuali meninggal. Ini doakan oleh Nabi SAW. Akhirnya belum lagi genap 1 tahun setelah kejadian perang Uhud, dia meninggal dalam keadaan kafir. Padahal apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku sangat berkeinginan membunuhnya karena dia adalah orang yang keras jiwanya, tidak disukai oleh kaumnya, dan dia adalah orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Jadi kaum musyrikin terus menyerang Rasulullah karena mereka tahu di mana posisi Rasulullah. Maka di sanalah kita lihat bagaimana perjuangan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat. Di antaranya Abu Dujana yang kemarin sempat kita sebutkan, yang memegang apa? Pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berperang habis-habisan karena begitu banyak anak panah yang menyerang Rasulullah. Maka tidak ada pilihan baginya kecuali memeluk Rasulullah. Dipeluknya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sedangkan anak panah menancap di tubuh beliau. Beberapa anak panah menancap di tubuh beliau dan beliau tidak bergerak. Dia peluk Rasulullah. Jadi dia jadikan tubuhnya sebagai tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Coba lihat, adakah di antara kita yang bisa melakukan
sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam pengorbanannya demi membela Rasulullah. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala an, ya, Abu Talha Al-Ansari ini juga seorang sahabat yang ahli panah. Seorang sahabat yang ahli panah. Sampai-sampai Nabi SAW sambil tiarap, Nabi SAW memberikan anak-anak panah kepada Abu Talha. Silakan Abu Talha, pakailah. Sampai ada orang yang lari dari para sahabat membawa banyak anak panah. Dia mengatakan, berikan kepada Abu Talha, karena memang panah Abu Talha ini sangat tepat sasaran, bidikannya sangat tepat. Maka setiap kali Abu Talha memanah, Nabi SAW ingin melihat anak panahnya itu kenaannya di mana. Karena Nabi penasaran, setiap kali mana kena. Maka setiap kali dia melepaskan anak panah, Nabi ingin melihat. Nabi dari tiarap, kemudian Nabi duduk ingin melihat. Apa kata Abu Talha? Jangan ya Rasulullah, jadikan lehermu di belakang leherku. Biarlah leherku ini yang ditembus anak panah, sedangkan lehermu tidak. Jadi jadilah engkau di belakangku, sehingga leherku ini menjadi tameng hidup, agar engkau tidak terkena satu buah anak panah pun. Ini ikhwani kaum muslimin yang dilakukan oleh Abu Talha radhiyallahu taala an. Begitu juga Sahal bin Hunayf. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sampai terluka membela Rasulullah SAW mati-matian kala itu sebanyak 21 luka, dan sampai dia cacat kakinya karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan, ini dari kalangan Ansar. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala dia melihat luka Rasulullah SAW, maka dia berusaha untuk membersihkan darah dari wajah Rasulullah SAW, karena darah terus mengucur. Maka dia berusaha membersihkannya, dia menyedotnya, ya, menghisapnya. Kemudian Nabi SAW katakan mujhu, Nabi SAW katakan mujjahu, Nabi SAW katakan mujjahu, buang itu darah, muntahkan itu darah. Maka dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Darah Rasulullah SAW yang berusaha dia bersihkan tapi terus keluar, maka dia hisap supaya berhenti dengan mulutnya radhiyallahu ta'ala an. Maka Nabi SAW setelah melihat darah di mulutnya, dia mengatakan, Nabi berkata kepadanya, mujjahu, buang darah itu, muntahkan darah itu. Maka dia mengatakan, la amujjuhu abada ya Rasulullah, aku tidak akan muntahkan darahmu untuk selama-lamanya. Kemudian dia telan. Apa kata Rasulullah SAW? Man sarrahu ayyandhura man khalata damuhu falyanzur ila Malik bin Sinan. Siapa di antara kalian ingin melihat seorang manusia yang darahnya bercampur dengan darahku, lihatlah kepada lelaki ini, Malik bin Sinan. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka ia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Ini ikhwani kaum muslimin, Malik bin Sinan. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sampai para wanita kala itu, karena kecintaan mereka kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga berjuang demi menjadi tameng hidup untuk keselamatan Rasulullah. Di antaranya seorang wanita yang bernama Nusaybah bintu Ka'ab. Seorang wanita Ummu Umarah Nusaybah bintu Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Tatkala dia melihat kaum muslimin dalam keadaan seperti itu dan Nabi diserang dari semua penjuru, maka dia pun mengikat bajunya dengan kuat supaya tidak terbuka. Kemudian dia mengambil senjata dan berperang. Coba perhatikan ikhwani, siapa yang dia lawan? Yang dia lawan adalah orang yang menghantamkan pedangnya di pundak Rasulullah. Itu Ibnu Qamiyah, seorang pendekar besar. Ya, itu yang dia lawan, karena dia tidak ingin Rasulullah SAW terluka. Dia tidak ingin Rasulullah SAW terbunuh, maka dia lawan. Maka tatkala dia lawan, Ibnu Qamiyah langsung menghadapinya. Kemudian tatkala dihantamkan pedangnya tepat mengenai di pundak wanita ini, sehingga menganga lukanya. Dan luka ini dia obati selama 1 tahun. Ikhwani kaum muslimin, akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Sehingga tatkala ia sudah tidak bisa lagi berperang, ia terkapar, maka Nabi SAW mengatakan, man yutiku ma tutiqina ya umma Umarah. Siapakah yang bisa melakukan perjuangan sebagaimana yang engkau lakukan ya Ummu Umarah? Maka dia mengatakan, ud'ullah an nurafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, doakan agar kiranya aku bisa menjadi pendampingmu di surga. Ini coba lihat, dalam keadaan terluka parah seperti itu, dia masih minta kepada Rasulullah agar kiranya Nabi SAW mendoakan beliau untuk bisa masuk ke dalam surga dan menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam surga. Maka Nabi SAW katakan, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka ini semua sebagai pendampingku nanti di surga. Maka apa kata Ummu Umarah, subhanallah, beliau mengatakan, ma ubali ma asabani minad dunya. Setelah doamu ini ya Rasulullah, apapun yang akan menimpaku itu tidak akan aku perhatikan.
Sekalipun aku mati, tapi aku sudah mendapatkan doamu, maka aku akan terus berjuang. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi terus berperang ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk mundur ke belakang, mendekati ke lereng gunung Uhud dan naik di atas gunung Uhud. Maka mulailah para sahabat Rasul kita yang mulia SAW bersama dengan Nabi berusaha mundur dan berusaha untuk naik ke atas gunung Uhud. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala Nabi SAW sudah berhasil mundur, ya selamat dari serangan orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi SAW dan para sahabat sudah berhasil mendaki sedikit di atas gunung Uhud, maka Nabi SAW kala itu ingin menaiki satu bongkah batu. Nabi ingin naik. Badan beliau sudah mulai gemuk memang di umur-umur di saat terjadi perang Uhud, sehingga karena darah banyak mengucur dari tubuh beliau dan beliau sangat lelah, tatkala beliau akan naik beliau tidak sanggup. Ya, beliau akan naik di atas batu tersebut, bongkah batu tersebut, beliau tidak sanggup. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Talhah radhiyallahu taala, Talhah bin Ubaidillah kala itu langsung merunduk dan mengatakan, ya Rasulullah SAW, jadikan tubuhku sebagai tangga untuk menaiki batu tadi, batu itu. Maka akhirnya Nabi SAW menaiki tubuh Talha, naik di atas tubuh Talha, kemudian Nabi naik. Apa kata Nabi SAW? Aujaba Talha. Talha telah melakukan satu perbuatan yang mewajibkan ia untuk masuk ke dalam surga. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian tatkala kaum muslimin sudah berhasil mundur dan serangan kaum musyrikin sudah bisa mereka hindari, maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tiba-tiba keluar dari barisan kafir Quraisy seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ya, seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Dia keluar dari barisan kaum musyrikin, kemudian dia mengatakan, dia berteriak, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? La najautu in naja. Aku tidak akan selamat, aku tidak akan hidup pulang kecuali apabila dia mati, dia yang mati atau aku yang mati. Dia menantang Rasulullah. Dia keluar dari barisan kaum musyrikin karena mereka yakin bahwasanya Nabi SAW tidak berhasil mereka bunuh. Tatkala kaum muslimin dan Nabi SAW sudah berhasil selamat, maka keluar seorang pejuang dari kalangan musyrikin bernama Ubay bin Khalaf. Dia mengatakan, mana Muhammad? La najautu in naja. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Saya yang mati atau dia yang mati. Ditantang Rasulullah. Maka kala itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayatifu alaihi rajulun minna. Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami meladeni tantangan dia? Enggak usah engkau yang maju, biar salah satu di antara kami. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan, biarkan dia maju. Biarkan dia maju. Maka dia terus maju, mendekati kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan, berikan dia jalan supaya sampai ke dekatku. Maka dibiarkan, maju dia terus, ingin menantang Rasulullah SAW. Istakhiru, mundur kalian, biarkan dia maju. Fakhallau sabilahu. Maka kaum muslimin membiarkan Ubay bin Khalaf maju. Ikhwani kaum muslimin, tatkala sudah dekat dengan Rasulullah, maka Nabi SAW dengan gesit langsung mengambil al-harba, itu tombak pendek di tangan Al-Haris bin Simmah radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi mengejarnya dan terjadi adu perang antara Nabi SAW dengan siapa? Ubay bin Khalaf. Ikhwani kaum muslimin, dan Nabi SAW akhirnya berhasil membuat luka, sedikit luka di leher Ubay bin Khalaf, sedikit luka, ya, lukanya sedikit, paling pun darah hanya menetes beberapa tetes saja. Diserang terus oleh Nabi sampai dia mundur, akhirnya mundur, dan Nabi berhasil membuat sayatan sedikit di lehernya. Kemudian orang ini kembali ke barisan teman-temannya kaum musyrikin, tidak berhasil membunuh Rasulullah. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sayatan yang ada di lehernya, tatkala dia pulang dia mengatakan, duh, aku dibunuh oleh Muhammad. Maka semua orang musyrikin kala itu mengatakan, zahaba wallahi fuaduk, mentalmu sudah hilang. Mentalmu sudah hilang. Luka yang ada di lehermu hanya sayatan sedikit saja. Kenapa engkau mengatakan Muhammad membunuhmu? Engkau belum dibunuh oleh Muhammad, hanya sayatan kecil. Wallahi inna bika min ba'sin. Tidak mengapa, ini luka yang sedikit saja, tidak akan berpengaruh pada kesehatanmu. Qala innahu qad kana qala li bi Makkah. Dia teringat dengan janji Rasulullah, karena suatu hari di Mekah Ubay bin Khalaf ini pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad,
Saya punya kuda, setiap hari saya berikan kepadanya makanan-makanan terbaik untuk makanan kuda, sekian banyaknya, supaya besar, supaya kuat, menjadi kendaraan yang nanti akan aku gunakan untuk membunuhmu. Ini di Mekah. Belum lagi ada cerita hijrah. Dia mengatakan, aku persiapkan kuda, dan setiap hari aku berikan makanan luar biasa kepadanya. Aku habiskan modal untuk membiayai kuda ini, yang aku gunakan untuk membunuhmu kelak. Ini ancaman Ubay bin Khalaf kepada siapa? Rasulullah. Tapi kala itu mengatakan, bal ana aktuluka insyaallah. Bahkan nanti insyaallah yang membunuhmu itu aku, bahkan kata Rasulullah. Aku yang akan membunuhmu, bukan engkau membunuhku. Maka apa kata Ubay bin Khalaf? Demi Allah, dia pernah berkata itu kepadaku di Mekah. Fa wallahi law basaqa alayya laqatalani. Demi Allah, seandainya Muhammad hanya meludahiku, aku pasti mati karena ludahnya. Ini keyakinan ya, keyakinan orang-orang kafir Quraisy terhadap perkataan siapa? Rasulullah. Sebenarnya para ulama sejarah mengatakan bukan hanya sekedar perkataan Rasulullah yang mereka percaya, tapi mereka meyakini semua perkataan atau doa yang diucapkan di Mekah itu mustajab. Semua doa yang diucapkan di Mekah itu mustajab. Maka akhirnya setelah luka sayatan di lehernya yang sedikit tersebut menyebabkan setiap saat dia mengeluarkan suara dari mulutnya sama seperti seekor sapi yang disembelih. Sampai akhirnya dia meninggal di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuknya ancaman dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari akhirat adalah seorang laki-laki yang membunuh seorang nabi. Ini orang paling keras siksanya, seorang laki-laki yang membunuh seorang nabi. Kemudian atau seorang yang membunuh seorang nabi. Membunuh seorang nabi atau seorang yang dibunuh oleh seorang nabi. Ini Ubay bin Khalaf, dia dibunuh oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu katakan imamu dhalalah, seorang tokoh yang mengajak orang kepada kesesatan, wa mumaththilun minal mumaththalin, dan seorang yang melukis makhluk yang bernyawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian terakhir, poin yang terakhir yang kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, dalam keadaan perang yang begitu sulit ikhwani kaum muslimin, Allah tabaraka taala berikan kepada kaum muslimin rahmat. Apa rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka taala kepada kaum muslimin? Rasa kantuk yang mereka rasakan di medan perang. Coba perhatikan, dalam keadaan perang yang begitu sulit, luka yang mereka alami, beratnya medan perang yang mereka hadapi, Allah tabaraka taala berikan kepada mereka satu nikmat. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asha. Allah berikan rasa kantuk. Sehingga apa kata Abu Talha al-Ansari radhiyallahu ta'ala, kuntu mimman taghasyahu an-nu'as yawma Uhudin hatta saqata sayfi min yadi miraran yaskutu wa akhudhuhu wa yaskutu fa akhudhuhu. Tatkala Allah tabaraka taala mengatakan rasa kantuk yang aku berikan pada kalian, sebagaimana Allah katakan sebagai rasa aman dari Allah tabaraka taala kepada kalian, maka Abu Talha mengatakan, aku termasuk di antara orang yang diserang kantuk yang sangat luar biasa di perang Uhud. Sampai pedangku itu beberapa kali jatuh. Pedangku itu beberapa kali jatuh, aku ambil. Kemudian ngantuk lagi, jatuh, aku ambil. Ini rasa aman yang Allah tabaraka taala berikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, faedah yang bisa kita ambil dari apa yang kita bacakan tentang sejarah, kelanjutan sejarah perang Uhud. Yang pertama, ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, bahwa larinya sebagian para sahabat di perang Uhud ini sudah diampuni oleh Allah tabaraka taala kesalahan mereka. Maka jangan kemudian kita jadikan larinya Utsman bin Affan di antara orang-orang yang lari ini sebagai celaan bagi beliau. Sebagai celaan bagi beliau. Ini bahkan satu kemuliaan, karena Allah tabaraka taala mengatakan walaqad afallahu anhum. Sungguh Allah telah memaafkan mereka. Allah telah mengampuni kesalahan mereka tatkala mereka lari dari perang Uhud. Dan kita ingatkan tadi juga bahwa jangan sampai kita sebagai seorang muslim mencela sekalipun sahabat yang paling rendah dari sahabat-sahabat yang lain. Karena sahabat itu tentunya memiliki tingkatan-tingkatan.
ya, 4 sahabat Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, itu tentunya tingkatannya tidak sama dengan sisa sahabat dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Tentunya kalau kita katakan mana lebih tinggi kedudukan, kemuliaan Utsman misalnya dengan Abdurrahman bin Auf, maka jelas Utsman lebih mulia daripada Abdurrahman bin Auf. Kemudian mana lebih mulia tingkatan 10 orang sahabat dijamin masuk surga dengan sahabat-sahabat yang lain, maka kita katakan 10 sahabat dijamin masuk surga itu jauh lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sekalipun mungkin sahabat yang kedudukannya di bawah dari semua para sahabat, itu kita tidak boleh mencelanya, kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh membencinya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Nabi SAW pernah ingatkan kita tentang kedudukan para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, jika seandainya ada salah seorang di antara kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka yang hanya setengah mud, setengah genggam daripada sedekah yang mereka keluarkan di jalan Allah. Jadi sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan, tetap para sahabat itu lebih banyak pahalanya dari kita. Karena itu Nabi SAW melarang, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencela para sahabatku. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jangan sampai ada di antara kita kemudian merendahkan para sahabat-sahabat mulia maupun sahabat-sahabat mungkin kedudukannya di bawah sahabat-sahabat tersebut. Kalau seandainya orang-orang Syiah memang, ya kita katakan orang Syiah memang agama mereka memang mencela para sahabat. Agama Syiah mencela para sahabat. Ini tentu kita tidak bicarakan pada forum kita ini, karena memang agama Syiah mencela para sahabat. Bahkan mereka mengatakan mayoritas sahabat atau seluruh sahabat itu murtad setelah meninggalnya Rasulullah, kecuali beberapa sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Ini memang agama mereka yang tidak sesuai dengan agama kita, agama Islam. Tapi yang sangat disayangkan, seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi dia merendahkan kedudukan sebagian para sahabat Rasulullah. Ini yang sangat disayangkan. Merendahkan kedudukan Utsman bin Affan, merendahkan kedudukan Ali bin Abi Thalib, merendahkan kedudukan Abu Bakar, atau mungkin sahabat-sahabat yang lain. Di mana setiap orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, kemudian meninggal di atas keimanan, itu semua sahabat yang mesti kita muliakan. Jadi ini faedah pertama, bahwa larinya para sahabat dari medan perang Uhud, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, merupakan kesalahan yang sudah dimaafkan dan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala dosanya. Kemudian faedah yang kedua, kita bisa dapati keutamaan Anas bin Nadhr. Dari mana sisi keutamaannya? Menepati janji. Anas bin Nadhr yang akhirnya syahid, 80 sekian luka dia alami di medan Uhud, sehingga tidak ada yang mengenalnya kecuali saudarinya. Tidak ada yang mengenalnya kecuali saudarinya. Itu pun dikenali dengan jari jemari, ya, jari jemari, karena dia memiliki jari jemari yang indah, yang bagus. Dilihat jarinya, ini Anas bin Nadhr. Kemuliaan sangat luar biasa. Dari sisi mana kemuliaannya ikhwani? Karena menepati janji. Dan ini merupakan akhlak yang harus kita miliki, karena Allah tabaraka wa taala mengatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi dan tepati janji kalian, karena janji yang pernah kalian janjikan itu akan dimintai oleh Allah tabaraka wa taala pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu di antara tanda orang munafik adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia khianati. Ya, kalau berjanji dia selisihi janjinya. Dia tidak tunaikan janjinya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, kita lihat coba keberanian Rasulullah. Keberanian Rasulullah SAW. Dikatakan dalam sejarah, di saat tekanan dari depan dan dari belakang, Nabi SAW tidak bergerak dari tempat berdirinya, tidak pun sejengkal. Beliau tetap berada di medan perang. Di mana banyak sahabat-sahabat pemberani itu bingung menghadapi keadaan seperti itu, tapi Nabi SAW tetap berada di medan perang. Bahkan di awal mula pasukan Khalid bin Walid datang, Nabi mengatakan, ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kemarilah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Benar apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, tatkala perang sudah mulai sampai pada puncaknya, maka biasanya kami berada di belakang Rasulullah. Ini keberanian dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini yang kita lihat faedah yang hendaknya kita camkan, bagaimana kuatnya iman para sahabat. Bagaimana kuatnya iman para sahabat, kecintaan mereka kepada Rasulullah,
dan keinginan besar untuk mencapai surga Allah tabaraka taala. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, coba lihat apa yang mendorong para sahabat itu berjuang semuanya demi mengharap surga Allah tabaraka taala. Dan ini yang harus kita contoh, selalu kita ulang-ulang, ini faedah agar kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah, sehingga tatkala beliau sudah meninggal, sebagaimana yang sudah meninggal sekian abad yang lalu, tapi kita masih wajib menunjukkan kecintaan kita kepada beliau dengan syariat yang ditinggalkan oleh beliau. Kita wajib mencontoh beliau, memuliakan, membela syariat yang ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat perkataan Ummu Umarah tadi, Nusaybah bintu Ka'ab radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi SAW mengatakan kepada siapa yang mampu melakukan apa yang kau lakukan wahai Ummu Umarah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, doakan saya, biarlah luka ini aku alami, kesulitan ini aku alami, tapi aku minta darimu, doakan aku agar aku menjadi pendampingmu di surga. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jadikan mereka semua pendampingku di surga. Apa katanya? Aku tidak akan pernah mempermasalahkan apapun yang aku alami tatkala engkau telah mendoakanku. Sampai dikatakan ikhwani, tatkala pasukan ini kembali ke kota Madinah, kiranya termasuk wanita yang menyambut kedatangan pasukan Rasulullah adalah seorang wanita, dan dia adalah istrinya Mus'ab bin Umair. Maka orang-orang mengatakan, adikmu meninggal, inimu meninggal. Dia mengatakan, bagaimana Rasulullah? Ini seorang wanita, tatkala katakan abangmu meninggal, suamimu meninggal, adikmu meninggal, dia tetap bertanya, Rasulullah bagaimana? Kemudian tatkala katakan alhamdulillah Rasulullah dalam keadaan baik, dia mengatakan, aku tidak akan tenang kecuali apabila aku sudah melihatnya. Maka disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mendatangi wanita ini. Apa katanya? Tatkala melihat Rasulullah masih hidup dalam keadaan sehat walafiat, dia mengatakan, semua musibah yang menimpaku, seberat apapun dia, setelah melihatmu dalam keadaan selamat, maka itu ringan bagiku. Subhanallah, ini kecintaan sangat luar biasa. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak di antara kita yang belum sampai, bahkan belum mendekati iman sebagaimana ditunjukkan oleh para sahabat. Ya, banyak di antara kita masih menjadikan syariat Rasulullah SAW sebagai alternatif kesekian. Sudah datang perintah Allah, sudah datang larangan Allah, tapi kita masih meninggalkannya dan kita masih melanggarnya. Mana bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Jadi coba lihat faedahnya, kuatnya iman para sahabat, keinginan mereka yang sangat kuat untuk menggapai surga Allah tabaraka wa taala. Keinginan inilah yang akhirnya membuahkan amal, menyebabkan mereka berjuang melakukan apapun demi untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lihat luka yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu di antara hikmahnya adalah untuk menambah pahala beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi para nabi itu diuji oleh Allah dengan ujian-ujian sebagaimana ujian manusia yang lain. Beliau terluka, beliau disakiti. Ini tujuannya apa? Untuk menambah kedudukan dan derajat beliau di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, apalagi Rasulullah, kecuali mengangkat derajat orang yang ditimpa musibah tadi di akhirat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan pada kita, Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang muslim yang timpa satu ujian, hatta sekalipun satu buah duri yang menusuk di kakinya, kecuali musibah itu akan menghapus dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Kemudian faidah hikmah yang kedua, kenapa Nabi SAW diuji dengan ujian berat di perang Uhud? Ini sebagai uswah, suri tauladan kita. Bagaimana kalau kita diuji oleh Allah, kita mesti bersabar sebagaimana bersabarnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya Nabi diuji seperti itu, maka pasti kita akan diuji. Kita pasti akan diuji. Kalau Nabi SAW sebagai panutan kita bersabar dalam ujian, maka wajib bagi kita juga bersabar dalam ujian. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, menambah semangat kita untuk bisa mencontoh ya Nabi SAW dan para sahabat beliau yang mulia alaihi mussalatu wassalam, sehingga kita menjadi insan-insan, ya manusia-manusia, hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang punya semangat untuk menggapai surga Allah tabaraka wa taala, khususnya di bulan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kita kesempatan untuk beribadah padanya, yaitu bulan Ramadan ini. Karena selalu kita ingatkan bahwasanya bulan Ramadan
adalah bulan yang tidak ada duanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari ibadah-ibadah yang sangat banyak yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal. Baik, pertanyaan terkait dengan bagaimana cara kita berusaha atau bisa lebih menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, salah satu di antaranya adalah dengan apa yang kita lakukan hari ini, dengan membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu katakan bahwa setiap kali kita membaca sejarah Rasulullah, dan sejarah Nabi adalah sejarah hidup. Jadi kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW, seperti Nabi SAW itu masih hidup di kalangan kita. Sejarah beliau hayyah, kata para ulama, hidup. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi SAW dari semenjak beliau akan dilahirkan, apa-apa yang terjadi sebelum kelahiran beliau, kemudian kelahiran beliau, kemudian masa pertumbuhan beliau, ya, kemudian masa dewasa, kemudian diangkat menjadi seorang Rasul, perjuangan dakwah beliau di kota Mekah, kemudian perjuangan hijrah beliau, peperangan beliau di Madinah, dan seterusnya sampai akhir hayat beliau. Subhanallah. Ini yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita lihat bagaimana kehidupan beliau, ya, bagaimana kehidupan beliau dari semenjak beliau dilahirkan, sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi pun kehidupan beliau sudah sangat istimewa. Jadi kalau kita membaca kehidupan beliau setahap demi setahap, kita lihat bagaimana keagungan beliau, ini yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Maka benar pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana seorang muslim bisa mencintai Rasulullah sepenuh hati kalau sejarahnya saja tidak tahu? Maka salah satu di antara hal yang kita harapkan di bulan Ramadan ini menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah sedikit membaca tentang sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mungkin kita pribadi tidak akan mampu menceritakan sebaik apa yang diceritakan oleh para ulama dalam karya-karya mereka, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat tentang sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hanya menceritakan sebahagiannya, walaupun kita tidak akan bisa sempurna menyampaikannya sebaik yang diceritakan oleh para ulama. Kita hanya ingin menyampaikan sedikit darinya supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara terbaik untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan membaca dan mempelajari sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwani kaum muslimin, kita dapati para salaf melakukan metode ini kepada generasi mereka. Sampai-sampai seorang salaf mengatakan, bapakku dulu menghitung-hitung peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kami. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dihitung-hitung dan ceritakan, terus-menerus diceritakan. Supaya apa? Tumbuh kecintaan generasi Islam kepada Rasulullah. Begitu juga terhadap para sahabat. Sampai-sampai ada sebagian mereka mengatakan, orang-orang tua kami dahulu mengajarkan kepada kami kecintaan kepada Abu Bakar, kepada para sahabat, sama seperti mereka mengajarkan Al-Fatihah kepada kami, diulang-ulang. Ini bayangkan ikhwani, sehingga muncul generasi yang menjadikan pendahulu mereka sebagai panutan hidup. Datang kita sekarang tidak. Banyak di antara kita yang tidak pernah membaca sejarah Rasulullah. Banyak di antara kita tidak mengenal sahabat-sahabat Rasulullah. Sehingga wajar tidak kalau muncul generasi Islam yang dia banggakan, yang dia idolakan, yang dia ikuti, yang dia contoh adalah orang-orang yang dia kenal. Dari semenjak TK, kita katakan generasi kita sekarang, dari semenjak TK, siapakah tokoh-tokoh yang selalu mereka dengar, mereka baca sejarahnya, yang selalu mereka dengar dengan telinga mereka, selalu mereka lihat dengan mata mereka? Siapa tokoh-tokoh yang selalu mereka dengar dan mereka lihat? Wajar tatkala mereka melihat dan mendengar tokoh-tokoh ini akan menjadi idola mereka ke depan. Siapa di antara kita yang kalau masuk mungkin di sekolah dasar, entah di tingkatan kelas yang mana, imam kelas 1, 2, 3 sampai 6, coba tanya siapa ingin menjadi seperti apa kalian, atau cita-cita ingin menjadi apa? Siapa idola kalian? Adakah di antara mereka yang nunjuk tangan mengatakan idola saya, yang saya kagumi, yang saya agungkan, yang saya muliakan?
Tentunya bukan Rasulullah pertama kita katakan, karena memang Nabi adalah idola kita. Dari sahabat saja kita berbicara. Adakah di antara mereka mengatakan saya sangat kagum dengan Abu Bakar dan Umar? Adakah anak-anak tatkala ingin menjadi apa besok kalau besar mengatakan saya ingin menjadi seperti Umar bin Khattab? Karena memang kita katakan pendidikan kita baik di lembaga resminya maupun di rumah tangga kita sendiri sangat jarang kita mengulang-ulang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal demi Allah sejarah ini kalau kita bacakan ke anak-anak kita bacakan ke keluarga kita, ini sejarah yang sangat memukau. Tapi kita sudah terlena dengan ini. Ini ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Maka kita kembali kepada sejarah Rasulullah sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW makin membesar setiap saat. Baca mana buku sejarah yang sudah kita ulang, yang sudah kita khatamkan dari awal sampai akhir. Dan selalu kita mengatakan kepada teman-teman yang bertanya kira-kira buku apa yang paling tepat Ustaz? Karena rata-rata buku sejarah yang kalang oleh para ulama itu kan tebal-tebal. Seperti kitab ini ada 4 jilid, tebal. Ini mungkin wallah alam apakah sudah diterjemah atau belum, tapi ini sangat luas pembahasannya. Maka kita katakan yang paling tepat itu memang karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu Rahiqul Maktum. Dan itu sejarah kalau kita baca ya ikhwani kaum muslimin, walaupun kita sudah menghatamkannya, menyelesaikannya, tapi kalau kita baca dari awalnya sepertinya kisah itu kembali terulang. Ini yang kita katakan sejarah Rasulullah SAW itu hidup, sejarah para sahabat itu hidup. Maka kita katakan cara yang terbaik untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan mempelajari sirah, sejarah perjalanan hidup Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Bagaimana dengan jihadnya seorang wanita di zaman Rasulullah SAW? Apakah kami kaum wanita saat ini juga masih bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita katakan yang pertama, wanita tidak diwajibkan jihad. Wanita tidak diwajibkan jihad. Tatkala Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, hal alaina jihad? Ya Rasulullah, kami wanita apakah ada kewajiban jihad atas kami? Nabi SAW mengatakan, na'am, ya, tapi jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi wanita tidak wajib jihad. Jadi kalau ada panggilan jihad, bagaimana yang kita terangkan kemarin, hukum jihad itu tentunya dikaitkan dengan hukum fikih. Kapan jihad itu menjadi wajib, ya? Kapan jihad itu tidak wajib? Ya, dikaitkan dengan hukum fikih dan ini tentunya tidak kita bahas. Tapi kalau seandainya nanti ada kewajiban jihad, seperti kita sebutkan kemarin, pemerintah mengibarkan bendera jihad. Pemerintah Islam seperti negeri kita ini mengibarkan bendera jihad misalnya, maka wajib bagi laki-laki yang memiliki kemampuan untuk berangkat berjihad, wajib. Kalau tidak berangkat, maka mereka berdosa karena hukumnya sudah fardu ain. Bagi perempuan tidak ada kewajiban. Bagi perempuan tidak ada kewajiban jihad. Sekalipun jihad sudah fardu ain, ini bagi laki-laki, bagi perempuan tidak. Nabi SAW tatkala ditanya, apakah kami ada kewajiban jihad ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ya ada jihad bagi kalian, tapi jihad yang tidak ada peperangan, jihad yang tidak adu senjata, yaitu apa? Haji ke Baitullah, itu jihad wanita. Lalu bagaimana dengan Nusaybah bintu Ka'ab, Ummu Umarah ini? Beliau angkat senjata. Ini tidak wajib, akan tapi kalau seandainya itu dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki kemampuan sebagaimana Ummu Umarah, maka ini tidak ada masalah. Tapi tidak wajib. Ya, tidak semua wanita ikut berjihad, ya ikut mengangkat senjata kala itu. Tidak semua wanita. Hanya beberapa orang, di antaranya Ummu Umarah, Nusaybah bintu Ka'ab Al-Maziniyah radhiyallahu taala anha. Adapun yang lain tidak, yang lain hanya kalaupun ikut di medan perang mereka hanya mengobati orang-orang yang terluka, memberi minum orang-orang yang kehausan. Itu saja yang mereka lakukan. Sebagaimana Aisyah Ummu Salamah memberi minum orang-orang yang terluka, memberi minum orang-orang yang kehausan dari kalangan kaum muslimin, mengobati orang-orang yang terluka. Ini yang mereka lakukan. Mereka tidak ikut terjun ke medan perang. Tapi kalau keadaan memaksa dan mereka mampu, maka ini tidak dilarang. Nah, ini tidak dilarang, wallahu taala alam. Ya. Assalamualaikum. Apa boleh kita membuat surat terbuka untuk pemimpin kita karena dia mengeluarkan peraturan yang bisa merusak akidah umat Islam? Surat terbuka untuk pemerintah kan gitu kan? Baik, surat terbuka untuk pemerintah. Wallahu taala alam.
yang tepat adalah sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin memberi nasihat kepada pemerintah, maka Nabi SAW katakan hendaknya dia memegang tangannya, dalam artian pribadi, ya, pribadi dia nasihati, pribadi dia arahkan. Kalau dia terima nasihat, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka ia telah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim yang harus memberi nasihat kepada pemerintahnya. Ini yang tentunya sesuai dengan arahan dari Nabi SAW dan sesuai dengan maslahat, sesuai dengan maslahat kebaikan. Jadi kita mungkin surati, ya bukan surat terbuka ya, dalam artinya yang diekspos di media dan sebagainya, kita surati mungkin secara pribadi, atau mungkin kalau kita ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka, maka kita bertemu, kemudian kita berikan nasihat kepada mereka. Tapi kalau seandainya dibongkar dan nasihat itu kita sampaikan, ini nggak ada masalahnya. Maka suatu hari Usamah bin Zaid radhiyallahu taalaan pernah ditanya oleh orang-orang yang mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan, apakah engkau tidak menasihati dia? Karena memang tidak didengar kalau Usamah ini menasihati, dan orang nggak tahu apakah Usamah bin Zaid, sahabat-sahabat itu nasihati atau tidak pemerintahnya. Maka kala itu Usamah bin Zaid mengatakan, apakah setiap kali aku memberi nasihat aku beritahu kalian? Jadi beliau melakukan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau ingin menasihati pemerintah, maka tidak perlu kita ekspos, tidak perlu kita beritahu, kok saya udah nasihati dia nih. Kita tunggu saja apakah dia mau taat kepada nasihat saya atau tidak. Ini malah akan membakar kebencian masyarakat kepada pemerintah. Karena kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berusaha menyatukan masyarakat di bawah pemerintah yang muslim. Dan kita dilarang menjadi seorang muslim yang membuka pintu-pintu fitnah atau kerusakan. Ya, karena demi Allah, ikhwani kaum muslimin, seburuk apapun pemerintah, selama dia masih muslim. Kalau kafir mungkin tentunya tidak ada kebaikan apapun bagi pemerintah kafir. Selama dia muslim, sejahat apapun dia, sezalim apapun dia, jauh lebih baik hidup di bawah kekuasaannya daripada kalau pemerintah tidak ada. Dan ini dibuktikan oleh banyak kejadian dalam sejarah-sejarah Islam. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala pemerintah yang zalim selama dia muslim berusaha kita gulingkan, misalnya kita berontak misalnya, maka maslahat yang kita harapkan itu tidak akan kita dapat. Dunia kita tidak dapat, agama juga tidak bisa kita tegakkan. Coba lihatlah apa yang terjadi di negara-negara sekarang seperti Libya. Ya, Libya mereka gulingkan Khaddafi misalnya, di zaman Khaddafi, ya kita tentunya tidak mengatakan kezaliman dilakukan oleh pemerintah itu kita dukung, tidak. Kita mengatakan kerusakan yang ditimbulkan oleh kezaliman mereka jauh lebih ringan daripada kalau mereka digulingkan. Di masa Khaddafi dikatakan bahwasanya pendidikan gratis, listrik gratis, air gratis. Setelah dia ditumbangkan, apa yang terjadi? Perang di semua tempat. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa tatkala seorang ingin menghilangkan kezaliman dari pemerintah muslim, dengan mengangkat senjata, melakukan pemberontakan, maka dunia tidak akan mereka dapat, agama juga tidak bisa mereka tegakkan. Ini pengalaman dari sejarah panjang umat Islam tatkala ingin melakukan perbaikan dengan menggulingkan pemerintah. Maka yang ada adalah sebagaimana kata Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk memberi nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, kewajiban kita sudah gugur. Sampai Nabi SAW mengkhabarkan akan muncul pemerintah-pemerintah yang mendahulukan kepentingan mereka dan mengesampingkan kepentingan kalian, merampas hak-hak kalian. Maka Nabi SAW sampai mengatakan manusia-manusia, pemerintah-pemerintah yang jasadnya manusia tapi hatinya hati syaitan. Jasadnya manusia tapi hatinya hati syaitan. Bayangkan, ini luar biasa ini. Manusia yang sudah di luar batas manusia. Maka para sahabat kala itu mengatakan, apa yang harus kami lakukan kalau kami mendapati pemerintah seperti itu? Nabi SAW katakan, tetap taat dan dengar apa yang diperintahkan selama sesuai dengan syariat. Ya, selama sesuai dengan syariat, sekalipun hartamu dirampas, punggungmu dipukul, tetap taat. Kenapa Nabi SAW perintahkan ini? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh pemerintah yang seperti ini masih jauh lebih kecil daripada kita melakukan pemberontakan. Ini arahan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ada Pak, kita berikan nasihat dengan
sembunyi, ya kita dengan rahasia kita berikan. Kalau terima alhamdulillah, kalau tidak kita sabar. Demi Allah, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah itu karena memang kitanya, masyarakatnya juga banyak melakukan kezaliman. Ini sudah sunnatullah. Tidak ada masyarakat yang buruk kecuali pasti Allah angkat dari mereka pemimpin yang buruk. Yang ada kalau kita ingin pemimpin bagus, kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki ibadah kita perbaiki agama kita. Kalau kita masih seperti ini, banyak kaum muslim melalaikan kewajiban, melanggar yang diharamkan oleh Allah. Coba lihat masjid, bagaimana kosong dari orang-orang yang sholat, padahal kita mayoritas di negara ini. Bahkan di satu kampung 100% muslim, tapi kalau untuk sholat paling yang tua-tua satu saf tidak sampai, padahal safnya tidak terlalu panjang. Kalau masih seperti ini keadaannya, pasti tidak akan pernah muncul dari kita pemerintah yang adil. Ya, maka kita perbaiki akhlak kita perbaiki agama kita luruskan anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, maka tatkala kita semua baik, pasti Allah akan berikan pemerintah yang baik. Jadi kalau sudah kita hadapi pemerintah seperti ini, tidak ada cara kita kecuali menempuh apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau ingin memberi nasihat dengan rahasia, kalau terima alhamdulillah, kalau tidak kita sabar sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka taala. Wallahu taala alam. Waktu dimulainya puasa, imsak atau azan subuh. Tapi kita katakan, Allah tabaraka taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah mengatakan makan dan minumlah kalian, kata Allah. Silahkan makan dan minum. Sampai kapan? Sampai jelas benang hitam dari benang putih dari waktu fajar. Jadi kalau fajar sudah muncul, maka itulah awal mula kita menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Kita tahan diri kita. Tapi kalau fajar belum muncul, ya masih boleh makan dan minum. Lalu ini bagaimana Ustaz kita menentukan fajar? Ya kalau seandainya kita masih bingung menentukan fajar itu kapan, ya sudah dengan azan saja. Nanti kalau sudah azan, azan mungkin kalau ada azan pertama dan azan kedua, maka yang dimaksud di sini azan kedua, yaitu azan masuknya waktu subuh. Jadi kalau sudah terdengar azan, mulai nahan. Ya, kalau imsak ini tentunya belum masuk waktu, dia hanya menahan diri sekian menit sebelum adzan. Jadi kalau sudah adzan tahan, sebelum adzan masih boleh. Ya, ini bagi kita yang tidak bisa membedakan atau tidak tahu kapan fajar itu terbit. Ya sudah adzan saja, sudah adzan sudah kita berhenti. Kita mulai menahan, mulai puasa. Wallahu taala alam. Apa boleh salat tahajud kalau sebelumnya telah salat witir? Tapi tidak mengapa salat tahajud kalau sebelumnya sudah salat witir, tapi dengan catatan tidak boleh diulang witirnya kembali. Nabi SAW katakan la witrani fil lail, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah salat tarawih bersama dengan imam 11 rakaat atau 23 rakaat sudah selesai dengan witirnya, kemudian mungkin di jam 3 atau di jam setengah 3 kita bangun kembali, kita ingin salat kembali, tidak masalah salat. Tapi salatnya genap sampai akhir, tidak boleh ditutup dengan salat ganjil. Berarti 2 rakaat semampu kita, atau 4 rakaat semampu kita. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana tata cara salat tarawih di mana dikerjakan langsung 4 rakaat? Tidak mengapa. Salat tarawih banyak caranya disampaikan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Ada riwayat yang mengatakan 2 rakaat. Kemudian ada riwayat mengatakan 4 rakaat. Ada riwayat mengatakan 8 rakaat langsung. Ya, 8 rakaat langsung. Ini banyak riwayatnya. Maka kalau 4 rakaat boleh, tidak ada masalah. Jadi 4 rakaat 1 salam tidak ada masalah. Insyaallah taala ini sesuai dengan dalil, wallahu taala alam. Naam. Tidak pakai tasyahud awal, langsung. Ya, kalau 4 rakaat langsung dia. Langsung juga. Wallahu taala alam. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Semoga ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.